Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Izin, Yusro? alhamdulillah kabar baik. Ya, Ini saya sengaja datang dari Bogor nih nengok anak. alhamdulillah kita bisa ketemu ini. Sudah Biasanya, iya udah beberapa kali saya kesini, cuma belum bisa ketemu. ya, Alhamdulillah hari ini kita pas bisa kamu ketemu. datang, saya pas kabur, ya kan? Baru berjodoh berarti. Berjodoh hari ini. Alhamdulillah. Bah, ada beberapa hal sebetulnya yang udah lama ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan terkait dengan pesantren UFO ini. Tapi sebetulnya mungkin Abah udah kenal saya, walaupun samar-samar kenalnya. Iya. Abah sebagai senior saya di HMI. Ya, Bah, saya tinggal di Bogor, Bah, sekarang. Dulu di Jakarta. Saya pernah jadi ketua BPLB HMI waktu itu. Sampai sekarang juga masih aktivis. Sekarang saya aktif di mimpin Serikat Buruh. Wus, rajanya buruh. Iya. Partai juga kan? Partai nggak? Partai saya sudah nggak berpartai mulai per bulan September tahun Sebelumnya ini. apa? Partainya apa? Sebelumnya saya di Nasdem, Bang. Nasdem. Nasdem. Loh, kenapa kok nggak berpartai lagi? Karena kemudian saya diamanai untuk memimpin organisasi di buruh itu. Saya terpilih jadi ketua umum, jadi ya saya harus fokus di situ, ngurusin buruh. Mantap, mantap. Makanya anak saya titip di sini nih, Pak. Iya, biar bisa ngaji. Jadi kalau nggak nyantri itu ya berdasarkan pengalaman saya, ya ngajinya di bawah standar. Tapi kalau di pesantren itu bisa kita belah menjadi dua. Ada yang ngajinya masih di bawah standar, tetapi sudah adalah minimal 50% yang ngajinya sudah standar. Baca Qur'annya itu standar. Kemudian kita belah lagi, ada yang ngerti artinya. Nanti kita belah lagi, ada yang mulai bisa untuk membaca tafsir. Ada yang kita belah lagi, nanti ada yang sudah bisa mengajarkan tafsir. Oleh sebab itu, tentu saja saya harus menitipkan anak saya kepada orang dan lembaga pendidikan yang jelas visi dan misinya, seperti itu. Nggak mau saya cecek, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, dan saya menganggap di sini itu bukan cecek. Oleh karena saya anggap ini bukan cecek, maka saya ingin memperdalam seperti apa ini UFO sebetulnya. Gitu. Karena kalau saya lihat di Jawa Tengah, khususnya di Pantura, Rembang, Kudus, terutama di Rembang itu kan sudah terkenal dengan kota santri ya. Di sini banyak pesantren yang besar dengan tokohnya yang sudah luar biasa, kira-kira seperti itu. Dan ini muncul nih pesantren baru, ya kan? Dan saya punya visi ke depan, tapi saya titipkan anaknya di sini yang baru. Orang kadang-kadang melihat yang baru ini ya masih meragukan, tapi kok saya yakin gitu. Nah sekarang Abah itu punya tanggung jawab untuk meyakinkan saya lagi nih. Mohon izin, Mbak. Oke. Jadi benar itu pertanyaannya, kenapa kok bikin pesantren? Karena bukan hanya pesantren-pesantren yang di luar sana yang sudah ada, tapi sebenarnya bapak saya kan sudah punya pesantren. Kita udah pernah lihat situ belum? Sudah lewat. Karena ada kan itu pesantren Al-Falah yang jaraknya hanya 50 meter dari sini. Betul. Kan? Nah itu dulu juga awalnya saya minta izin dulu sama ibu saya, karena itu adalah pesantren yang dirintis tahun ya kira-kira tahun 75. Bapak saya dan ibu saya menikah. Kemudian karena bapak dan ibu saya ini kan santri, bapak saya mondok di Mbah Arwani Kudus waktu menghafalkan Al-Quran sambil kuliah di IAIN. Jadi sarjana pulang kampung. Nah ibu saya adalah murid kesayangan Mbah Maksum lah, sama Mbah Nuria di Lasem ketika itu menghafalkan Al-Quran. Nah waktu itu bapak saya mengajak menikah, tapi ibu saya tidak mau kalau hafalan Al-Qurannya belum selesai. Maka kemudian bapak kuliah sambil menghafalkan Al-Quran dan alhamdulillah selesai lebih dulu. Nah menikahlah bapak dan ibu saya itu. Kemudian bikin ini, ya tadinya musola, kemudian dikembangkan sampai sekarang alhamdulillah dikelola adik saya itu. Adik saya aktivis HMI juga, mantan ketua Kohati. Tapi dikelola sebagaimana yang dulu dibikin oleh bapak dan ibu saya. Jadi pesantrennya bisa dikatakan sebagai pesantren tradisional. Nah, yang digunakan itu ya basisnya adalah ya seperti pesantren-pesantren yang lain. Nah, sementara saya berpikir bahwa ini terjadi perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa. Sehingga
pengelolaan pendidikan juga harus berubah. Tidak bisa mengelola pendidikan sama dengan di masa lalu yang belum ada temuan-temuan baru. Temuan-temuan baru ini harus kita jadikan sebagai penopang untuk mengajar dengan lebih baik, untuk bisa mengembangkan metode pendidikan yang berbeda, ya, kreatif, inovatif. Karena kalau menggunakan cara-cara yang ada di masa lalu, tentu saja juga sudah bagus. Tetapi kan kita punya prinsip. Prinsipnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi merawat yang lama yang bagus, kemudian mengambil yang baru yang lebih baik. Yang lama metode misalnya itu saya pertahankan, misalnya metode apa? Utawi ikunya misalnya ya, untuk mengi'rab Al-Qur'an itu saya pertahankan di sini. Dan memang berdasarkan riset saya, berdasarkan hasil pertanyaan saya pada santri-santri, ternyata dengan metode itu, walaupun mereka berasal dari luar Jawa, ternyata mereka menjadi lebih bisa untuk mengidentifikasi kata ini di dalam sebuah kalimat statusnya sebagai apa, mubtada, khobar, dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya pertahankan. Tetapi soal cara, ini saya yang berubah. Kalau dulu saya ngaji itu kan, ya kita lah dulu pesantren ya kan. Ente pernah pesantren berapa lama? Hampir 3 tahun. Wah, 3 tahun. Sama itu 3 tahun saya juga. Mondok itu cuma 3 tahun. Mondok di rumah yang lama ya. Ya sejak kecil berarti. Nah, itu kan nunggu dulu Pak Kiai baca apa, kemudian pakai loudspeaker karena pengajiannya massal. Nah, tapi karena saya sudah punya ilmu alat yang cukup, dari rumah kan sudah diajari oleh bapak dan ibu saya. Nah, di pesantren itu tinggal pengembangan aja sebenarnya. Tetapi banyak teman saya yang di pesantren itu nggak punya ilmu alat, akhirnya cuma jadi pendengar aja. Bahkan banyak yang mendengar kemudian ngantuk kan, bubar baru mereka bangun. Bahkan di video-video itu di short YouTube itu sering kita saksikan yang jadi guyonan-guyonan itu, ya kan? Ada santri ngantuk kemudian diketawain oleh teman-temannya. Itu kejadiannya. Seperti itu kira-kira. Ya, maka kemudian saya berpikir harus ada metode baru. Metodenya gimana? Kalau dulu saya belajar dengan cara mendengarkan atau menunggu Pak Kiai membaca, kemudian saya baru tahu maknanya. Nah, sekarang sudah berubah. Makna itu gampang sekarang. Kita tinggal cari di Google aja ketemu. Tetapi untuk memahami itu tidak gampang. Lalu bagaimana caranya? Saya tidak mengajar bandungan yang besar tadi itu, kelas besar tadi, nggak ada lagi. Caranya bagaimana? Saya rekam. Jadi memanfaatkan ini kan? Ya, betul. Saya rekam, gitu. Saya rekam, jadi anak-anak bisa mengulang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau saya ditanya kenapa bikin pesantren baru, karena saya ingin menggunakan cara-cara baru, gitu. Kemudian saya juga punya gambaran lain. Jadi kalau ini kaitannya dengan apa ini? Dengan visi ya. Iya. Nah, visinya ini juga agak beda. Kalau dulu pesantren hanya menjadi tempat untuk belajar agama Islam dan terbatas pada mengkaji Al-Quran, hadis, kemudian kitab-kitab klasik. Di sini santri-santri diajari tidak hanya mengaji, mengkaji, tapi juga diajari bagaimana berwirausaha. Karena tagline di sini adalah berilmu, berharta, berkuasa. Jadi visi besarnya seperti itu ya? Visi besarnya itu. Jadi santri itu harus berilmu. Kalau berilmu kan tadi di pesantren-pesantren tradisional pun bisa. Tapi untuk memfasilitasi agar mereka berharta ini rata-rata belum. Bisa dikatakan mayoritas pesantren ya hanya fokus pada ilmu, pengetahuan agama. Dan itu pun tadi sekali lagi metode yang digunakan adalah metode lama. Dan ini lama jadinya. Capaiannya bisa lambat gitu. Misalnya kalau hanya nunggu Pak Kiai membaca tadi ya akan lama. Mestinya bisa jadi lebih cepat. Misalnya dengan cara tadi murid atau santri ya, santri murid tadi itu bisa mengulang-ulang dengan rekaman tadi itu. Tinggal nanti ustadz ustadzah yang ada di sini kan, kalau di sini ya, kalau di sini kan ustadz ustadzahnya kan banyak. Betul. Ada 34 orang nih yang alhamdulillah ini sekolahnya master semua. Alhamdulillah, luar biasa itu yang jarang saya temukan salah satunya. Junior-juniornya Bang Yusro itu. Ya, semuanya lulus LK2, lulus SC bahkan. Nah, wah, itu kader dia. Betul itu berarti. Iya, mereka adalah pengkader. Jadi ngerti bagaimana mengkader anak-anak ini. Mereka sudah terlatih mengkader mahasiswa. Kemudian saya tempatkan di sini, ya, mengkader itu santri-santri itu. Jadi mereka sudah punya pengalaman.
untuk mendidik bahkan mengkader. Nah itu visinya. Jadi tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tidak hanya, bahkan kalau pesantren dulu malah ilmu pengetahuannya fokus ilmu agama karena didikotomikan kan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Di sini nggak ada dikotomi. Dan dikotomi ilmu itu ini kalau semua kita dari Allah gitu. Kalau dikotomi itu kalau kita telusur ke belakang itu warisan kolonial sebetulnya kan, Ya. memisahkan antara agama dengan kehidupan, pendidikan dunia, agama dan pendidikan dunia. Kehidupan dunia ini. Itu yang disebut sekularisasi atau ya, apa? Itu sekularisme bahkan. Sekularisme itu. Ya, pahamnya paham sekuler, bukan hanya sekularisasi, tapi itu namanya sekularisme. Nah itu kan tidak benar. Betul. Karena dunia ini adalah ya bagian dari agama. Kerja itu bagian dari agama. Maka di sini tidak ada dikotomi. Maka saya bikin ini sekolah alam. Dan perspektifnya di sini adalah perspektif bahwa Al-Quran itu adalah ayat kauniyah, alam adalah ayat kauniyah. Dua-duanya adalah ayat dari Allah. Nah, gitu kan? Jadi dua-duanya adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikotomikan. Maka tadi harus berilmu. Nah, kemudian orang hidup di dunia ini ya harus baik. Kenapa kita harus mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini? Doa kita aja, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dulu harus baik. Kalau dunia baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan akhirat yang baik juga lebih besar. Kalau dunianya nggak baik, gimana mau mendapatkan akhirat yang baik? Itu cara berpikir yang kadang-kadang itu terjadi itu ya. Banyak orang yang berpikir, wah di dunia ini udah begini-begini saja. Yang penting nanti akhirat. Nah gimana? Wong kita itu diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, untuk mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Bisa menjadi syahid itu kalau jihad fisabilillah. Bisa jihad fisabilillah kalau punya harta, karena perintahnya wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Nah gitu kan. Nah kemudian karena kita ini aktivis kan, aktivis tahu bagaimana sistem politik ini bekerja, maka anak-anak di sini juga harus ngerti organisasi. Saya berharap mereka nanti menjadi politisi. Jadi kalau sudah punya ilmu, punya harta, nah ilmu dan hartanya ini digunakan untuk merebut kekuasaan. Berkuasa. Karena memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam ini, ya diantaranya yang paling efektif dan efisien adalah menggunakan kekuasaan. Gitu. Itu salah satu pemahaman yang paripurna ya menurut kita ya kan, seperti itu. Terus prosesnya nih tadi untuk capaian berilmu tadi ya, capaian berharta, kemudian berkuasa ke depan gitu, itu kan butuh proses. Ya. Nah, bagaimana kemudian Abah sebagai pimpinan pesantren di situ mengarahkan ustadz-ustadznya, kemudian para santri-santrinya untuk sama-sama nih kerjasama membangun visi besar itu, mencapai goal setting lah kira-kira seperti apa? Ya, guru-guru di sini ini kan punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang lulusan tafsir, ada yang lulusan matematika, ada yang lulusan biologi, ada yang lulusan hukum, ada yang lulusan ekonomi, dan macam-macam lah ya, dengan skill yang berbeda-beda. Ada yang jurusannya dakwah ya, tapi menguasai IT misalnya. Ada yang jurusan tafsir hadis, tapi dia berkutat dengan medsos misalnya. Nah itu saya sesuaikan di sini, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan bakat minat anak-anak. Tetapi di sini ini basisnya semua adalah Al-Quran. Maka menghafalkan Al-Quran saya jadikan sebagai, bisa dikatakan, kewajiban di sini. Karena saya sudah menemukan 7 kewajiban kita pada Al-Quran. Yang pertama adalah membaca, yang kedua mengartikan, yang ketiga menghafalkan, yang keempat merenungkan, yang kelima mengerjakan, yang keenam mengajarkan, dan yang ketujuh memperjuangkan. Untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, dengan utuh, tadi kan lihat kan bagaimana saya mengajar, bagaimana menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain itu pada anak-anak SMA kelas 1 tadi itu. Saya jadi di sini ngajar anak-anak kecil-kecil di sini nih. Tapi senang itu karena mereka punya modal yang cukup dibandingkan saya mengajar di luar atau jadi penceramah misalnya. Itu kadang-kadang malah kita bingung sendiri ini mau menyampaikan apa, karena audiensnya ini dengan pemahaman yang sangat beragam. Kalau di sini kan saya udah tahu, mereka sudah menguasai tasrif, mereka sudah bisa membaca teks, mereka sudah bisa bernalar dengan standar lah gitu. Jadi menerangkannya jadi mudah. Itu saya bagi-bagi. Jadi
anak-anak masuk di sini nih dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau anak ente dulu udah bisa ngaji lancar kan? Kalau udah ngaji lancar ya oke, langsung masuk untuk bisa mengartikan. Tapi ada juga anak lulusan SD yang ngaji aja belum bisa. Nah, ini harus ada pembagian tugas. Guru-guru yang punya kesabaran untuk mendidik dari awal itu siapa? Kemudian saya bagi. Tapi peta jalannya sudah jelas. Peta jalannya adalah satu, mereka harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau sudah bisa membaca Al-Quran dengan relatif baik, mulai sambil mengartikan. Mengartikan tadi itu saya katakan sekarang menjadi relatif lebih mudah. Sekarang untuk bisa mengartikan Al-Quran nggak seperti saya dulu nunggu Pak Kiai membacakan. Karena sekarang sudah ada Al-Quran per kata. Kemudian tadi itu ada internet dan lain sebagainya ya. Nah, jadi guru tinggal memandu sesuai dengan kemampuan anaknya. Nah, saya tinggal mengoreksi guru ini mengajar dengan benar atau tidak. Kalau guru mengajar dengan benar, maka murid-murid ini di sini ini kalau ketemu dengan saya seperti tadi itu, halakoh dengan saya, bacanya kan benar gitu kan. Atau kalau ada salah-salah dikit itu biasa, kemudian saya koreksi. Nah, metodenya saya bikin baru. Ini yang tidak ada di, bisa dikatakan di sebagian besar pesantren. Itulah tadi kenapa saya bikin pesantren, karena saya mau menerapkan ini. Karena biasanya yang jadi problem adalah metode baru ini dianggap tidak bersanad. Ya kalau baru gimana ada sanadnya? Kan nggak ada. Kalau kita ini genuine, ya nggak ada sanadnya gitu. Nah, yang perlu ada sanadnya adalah pemahamannya. Kalau metode dalam belajar nggak perlu sanad, nggak apa-apa. Nah, ini kadang-kadang orang yang banyak, terutama masyarakat awam ya, masih belum paham terkait dengan sanad itu. Sementara sekarang rame-rame orang mempertanyakan, ada nih ustadz baru terkenal, ya boleh dibilang hebat, itu kan akhirnya dipertanyakan sanadnya. Itu kan menurut saya juga nggak adil gitu. Nah, itu mungkin kan kita harus kasih pemahaman juga gitu ya. Ada dua alasan ya. Orang yang mengklaim punya sanad belum tentu benar. Memangnya kalau misalnya dulu ada orang yang ngaji pada gurunya, itu ada jaminan dia tidak ngantuk juga. Kan ada, namanya manusia itu kan juga ada ngantuknya juga. Dan itu bisa saya buktikan. Saya sudah buat rekaman juga. Ada ustadz misalnya yang mengklaim punya sanad, tapi pemahamannya ternyata juga saya bisa buktikan bahwa itu kekeliruannya mutlak misalnya. Mutlak ya kekeliruannya. Dalam konteks ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu ya kesalahannya betul-betul bisa dibuktikan secara dalil maupun dengan data gitu. Salah. Walaupun klaimnya adalah punya sanad. Yang kedua, kalau soal metodologi memang juga harus berubah gitu. Kalau itu tadi ya, kalau tadi kan soal substansi pemahaman. Kalau ini metode. Metode adalah jalan untuk mencapai pada pemahaman. Seperti tadi. Nah, atau bahkan ginilah yang gampang aja. Dulu Masjidil Haram dulu juga nggak mau itu radio. Kenapa? Ini suara setan. Kemudian setelah dibuktikan dari tempat yang jauh, temennya juga yang siaran radio baca Al-Quran. Kemudian dia baru mikir, oh iya ya, kalau setan nggak mungkin ini suara Al-Quran bisa masuk sini, berarti bukan suara setan. Baru percaya. Itu kan soal metode. Metode apa? Metode menyampaikan Al-Quran. Kalau dulu face to face begini, suaranya baru terdengar. Nah, kemudian pakai radio, kemudian pakai TV. Sekarang malah pakai HP langsung, ya kan? Mungkin itu pemahaman, kan metode dan ini apa, pengetahuan, knowledge terkait dengan perkembangan teknologi. Itu penting sekali. Iya, yang menyebabkan harus ada perubahan. Nah, kalau saya ini kan nggak punya kepentingan apa-apa. Mungkin ada orang yang punya kepentingan mengumpulkan orang, harus didengarkan banyak orang gitu kan. Kalau saya kan tidak. Target saya adalah melakukan kaderisasi. Jadi saya dulu kan syuting di TV itu sejak tahun 2008. Kemudian tahun 2018 saya evaluasi, itu evaluasi terakhir. Ya sebenarnya awal-awal sudah mulai merasakan. Ternyata saya ceramah itu tingkat penyerapannya sangat rendah. Itu sama dengan saya ceramah, misalnya ada diundang ceramah misalnya. Atau saya dulu awal-awal punya pesantren, ngaji Bandungan yang massal itu, ternyata saya cek anak-anaknya ini tingkat penyerapannya rendah. Saya mikir kemudian, wah ini nggak bisa begini. Berarti memang kalau mau punya santri yang pinter, tentu saja kualitas anaknya ini harus bagus lah.
Nah, kalau kayak anak ente ini perkembangannya signifikan. Alhamdulillah. Sudah setoran sama saya surat Yusuf, 3 surat modal itu, surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas. Itu selalu itu saya tangani sendiri itu. Nah, itu untuk tadi memastikan bahwa semua santri murid yang ada di sini betul-betul memahami apa yang disampaikan. Kemudian bisa menjadi murid yang mandiri secara intelektual dan finansial. Mandiri secara intelektualnya apa? Basisnya harus Al-Quran, harus dipahami dengan baik. Dia nanti akan bisa mencari sendiri jawabannya ketika ada persoalan-persoalan baru. Itu namanya mandiri secara intelektual. Bisa mengkontekstualisasikan dan merekontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran untuk menyelesaikan problem-problem baru. Itu berarti mandiri secara intelektual. Yang kedua, mandiri secara finansial. Karena itu problem lama sebenarnya. Jadi kalau kita ini ngajar, ya, kalau kita ini mendidik, tetapi kita tidak punya bekal finansial yang cukup, itu kadang-kadang mengandalkan umat. Nah, ini yang saya berusaha untuk mencari cara baru. Bagaimana caranya agar murid-murid ini sebelum mereka mengajar, mereka punya uang dulu. Seperti Rasulullah kan. Rasulullah itu pengusaha dulu, punya istri yang kaya raya, ya kan. Nah, kemudian umur 40 tahun mendapatkan wahyu, berarti mendapatkan ilmu. Nah, setelah mendapatkan ilmu tadi, mengajarkannya gratis, mengajarkannya ya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi mendapatkan petunjuk, mendapatkan informasi dari Allah, kemudian menyampaikannya dengan tanpa harapan imbalan. Nah, itu yang saya harapkan nih dari anak ente ini di sini nih. Nah, dengan begitu lahirlah yang sering kita sebut dengan muslim intelektual profesional. Muslimnya karena mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran, ketetapan-ketetapan dari Al-Quran, dan kita harus tunduk dan patuh, itu muslim. Intelektual mampu mengkontekstualisasikan dan merekontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, profesionalnya punya usaha, usahanya menghasilkan uang, uangnya ini digunakan untuk berjuang, termasuk diantaranya adalah mengajarkan seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Begitu Bang Yusro. Jadi muslim paripurna insya Allah. Atau apa? Insan cita. Insan cita. Jangan dan lupa itu. Insan cita dan insan kamil. Iya, insan cita, insan kamil. Terima kasih Abah Nasih udah mencerahkan saya sehingga saya boleh menyimpulkan bahwa inilah pesantren yang ideal untuk saat ini dan masa yang akan datang. Ya, jangan dikatakan ideal. Nanti kalau ideal nanti udah nggak berkembang lagi. Dalam artian gini, perkembangan ini adalah pesantren yang berusaha untuk terus melakukan perubahan. Ya, ideal sesuai dengan harapan para orang tua, gitu. Ya. Karena kan hari ini kan orang pasti akan, ini juga pertanyaan juga nih yang sering ditanyakan ke saya. Itu pesantren anak lu NU apa Muhammadiyah atau Persis, katanya begitu. Di sini ada ibunya. Itu mengajarkan berorganisasi itu, di samping mengajarkan agar mereka terbiasa berbeda. Dan berbeda itu bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling menyesatkan, tapi berbeda itu untuk saling memahami, kemudian bekerja sama dan bersinergi. Itu kecenderungan kita ini kan, kalau ada beda kemudian dianggap salah, dianggap sesat, kemudian dimusuhi, dihancurkan. Ya kapan besarnya kalau begitu caranya? Nah, di sini dibiasakan. Ada ibnunya, ada IPM-nya, ada PII-nya. Kalau anak ente ikut apa? PII. Oh, PII. Bapaknya berarti bukan NU, bukan Muhammadiyah kali. Saya boleh menyimpulkan bahwa menurut saya inilah hal yang pesantren yang sangat cocok untuk kita semua, terutama untuk menyongsong masa depan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Karena hari ini banyak sekali orang yang ngomong bineka tunggal ika, ke dalam bineka tunggal, keluar dia prakteknya nggak bineka tunggal ika. Iya. Mulutnya bineka tunggal ika, prakteknya sangat eksklusif. Ini kan hal yang ini, dan insya Allah di Nuvo ini ya tadi ya, di sini ada IPNU, ada IPM, ada PII, ada HPI, ini sudah luar biasa. Saya kira ini menjadi prototipe untuk pesantren-pesantren di luar sana, menginspirasi gitu untuk generasi yang akan datang. Ya kita mau berpancasila ya harus dipraktekkan dari sekarang. Ya. Dan saya menemukan di Nuvo ini, Bang. Alhamdulillah. Pesantren. Jadi kalau bukan anak kader, anak siapa lagi yang mau sini kan? Sekali lagi saya nitip untuk diarahkan sesuai dengan arah perkaderan di sini. Dan carilah kader-kader yang lain yang
potensial Siap. untuk kita kader menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Amin. Makasih, Pak. Oke, Insyaallah. mau kemana lagi nih? Sini dulu istirahat. Oke, udah. Demikian hasil obrolan saya bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan Nuvo sukses selalu, Abah Nasih selalu diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam mendidik kader-kader umat dan kader-kader bangsa yang insya Allah akan membawa Indonesia menuju Indonesia yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pasal 5. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.